Selamat datang di video yang kedua. Setelah kita memahami model yang diterapkan dalam sistem informasi LOA, model assessment yang diterapkan dalam sistem informasi LOA, maka pada video ini kita mulai mengenal apa itu sistem informasi learning outcome assessment yang sudah diimplementasikan dalam website yang akan membantu kita untuk mengawal pemberlakuan kurikulum dan sistem OPE. Sistem informasi LOA ini sejatinya adalah membantu program studi untuk mengelola data dan informasi pengukuran capaian pembelajaran, baik itu CPL maupun CPMK, dan membantu program studi juga untuk mengawal pemberlakuan OPE serta sistem manajemen plan, do, check, action. Di login page yang sudah disediakan, Prodi akan bisa mengakses laman yang masuk ke dalam prodi masing-masing, ya, baik sebagai pengurus program studi ataupun admin, kemudian juga dosen. Dosen ini nanti akan bisa berperan sebagai dosen mata kuliah ya, yang memasukkan nilai CPMK dan lain-lain, ya, serta dosen wali akademik yang memonitor perkembangan pencapaian CP para mahasiswanya. Kemudian juga mahasiswa sendiri juga begitu nanti nama dan nomor induk mahasiswa dimasukkan ke dalam sistem ini, maka otomatis mahasiswa akan memiliki akun pribadi untuk memonitor perkembangan pemenuhan CPL mereka secara pribadi, dan berdasarkan itu semua, berdasarkan perkembangan itu, mahasiswa dapat melakukan request pembimbingan akademik ya kepada dosen walinya. Nah, sebelum sistem informasi LOA bisa dipergunakan, maka tentunya ada beberapa langkah persiapan yang ini merupakan tanggung jawab dari admin program studi. Yang pertama perlu disiapkan tentu admin program studi harus memasukkan daftar seluruh mata kuliah dalam kurikulum yang berlaku saat ini melalui menu yang sudah disediakan. Dalam inputting ini, kita bisa menggunakan menu menambahkan mata kuliah satu demi satu, ya. Tetapi tentunya lebih praktis kalau kita mengimport mata kuliah yang kita sudah miliki melalui template yang disediakan. Template yang disediakan dalam bentuk spreadsheet, kemudian yang diinput ke dalam spreadsheet ini adalah informasi berupa kode mata kuliah, kemudian nama mata kuliah, kemudian jumlah CP mata kuliah, ya, SKS-nya. Setelah nanti mata kuliah ini dimasukkan seluruhnya, input berhasil, maka pernyataan atau deskripsi CPMK statement bisa ditambahkan kembali ya melalui tombol edit. Nah, pekerjaan memasukkan data mata kuliah yang berlaku dalam kurikulum cukup dilakukan satu kali selama kurikulum ini berlaku, gitu. Itu persiapan yang pertama. Kemudian deskripsi CPMK dapat diedit di sini. Kemudian LOA juga memiliki fasilitas untuk prodi bisa
mendefinisikan jalur-jalur peminatan dalam kurikulum seandainya ada. Misalnya ada kurikulum yang didesain semester 1 sampai dengan semester 6 misalnya itu ditempuh bersama-sama oleh seluruh mahasiswa, namun kemudian semester berikutnya 7-8 itu akan berbeda kelompok mata kuliahnya bergantung peminatannya misalnya, maka LOA itu juga bisa memfasilitasi jalur-jalur peminatan tersebut gitu. Tapi jika kurikulumnya disiapkan untuk pembelajaran yang sifatnya broad base, ya, tidak ada pembedaan peminatan kecuali hanya mungkin mata kuliah pilihan saja, itu juga bisa diakomodasi, tapi minimal ada satu peminatan yang harus didefinisikan. Apabila ada lebih dari satu peminatan, maka setiap peminatan memerlukan mapping, nanti memerlukan pemetaan jalur-jalur CPL, indikator kinerja, dan CPMK masing-masing. Setelah data peminatan ini didefinisikan, kemudian admin prodi harus melakukan inputting periode akademik semester yang berlaku. Harus ada semester tertentu yang berstatus aktif. Yang ini nanti akan digunakan untuk mengorganisir kelas-kelas mata kuliah yang ditawarkan pada semester itu. Apa saja, siapa pengikutnya atau peserta didiknya dalam kelas itu, siapa yang mengajar, dan ini disetting atau diupdate oleh admin setiap semester sekali. Jadi pekerjaan admin tadi yang awal adalah mengupdate atau memasukkan data mata kuliah dalam kurikulum. Ini berlaku satu kali untuk satu kurikulum diberlakukan, selama kurikulum diberlakukan. Namun untuk kelas mata kuliah memerlukan updating periode akademik setiap semester sekali. Di sini sudah ada fasilitasnya yang bisa digunakan untuk melakukan updating periode akademik untuk men-setting semester yang dinyatakan aktif. Selanjutnya, LOA juga memerlukan data dosen dan mahasiswa. LOA pada versi yang sekarang belum terkoneksi secara otomatis atau secara online dengan basis data dosen dan mahasiswa yang dikelola oleh pusat atau universitas, sehingga data ini perlu diinputkan secara mandiri dalam sistem. Inputting data dosen dilakukan melalui menu dosen, dosen prodi, gitu. Bisa dilakukan oleh prodi masing-masing atau dilakukan oleh admin di level fakultas, gitu. Dan satu dosen nanti bisa di-assign atau bisa digunakan untuk mengajar di prodi-prodi yang berbeda jika memang keadaannya demikian. Yang diinputkan sebagai data dalam dosen ini adalah nomor induknya atau NIDN-nya atau apapun di sini sebagai nomor yang menjadi identifikasi. Memang di sini tertulisnya NIDN, tetapi akan diisi nomor identifikasi apapun, sebetulnya sistem tidak masalah, gitu ya. Kemudian nama dosen, email, status, ya, dan ini kalau sudah berhasil diinput seperti ini, maka setiap dosen yang namanya diinputkan di sini otomatis sudah akan memiliki akun di dalam LOA yang sudah dilengkapi dengan username dan password masing-masing gitu, secara default. Nanti akan bisa didemonstrasikan oleh
instruktur. Kemudian tentunya untuk memasukkan data dosen bisa dilakukan secara manual, tambah data satu demi satu, tetapi yang paling praktis tentunya menggunakan fasilitas import dosen ya, dengan file berbentuk spreadsheet. Data dosen selama dosen masih aktif melakukan pembelajaran, memberikan pembelajaran, tentu tidak perlu diupdate lagi. Mahasiswa mungkin perlu diupdate setiap tahun karena ada setiap tahun mahasiswa baru. Ya. Jadi tergantung dinamika yang terjadi di sana. Apabila nanti ada ini mahasiswa, apabila nanti ada dosen atau mahasiswa yang lupa passwordnya untuk masuk ke sistem, maka admin bisa melakukan reset ya password supaya passwordnya kembali kepada password default. Serupa dengan dosen, ketika mahasiswa sudah dimasukkan di sini, baik melalui penambahan manual maupun melalui import, ketika mahasiswa sudah masuk di sini, maka otomatis orang per orang ini akan mendapatkan akses pribadi ya, untuk masuk ke sistem LOA. Data yang diperlukan untuk mahasiswa adalah NIM, nama, kemudian email, angkatan, dan peminatannya. Kemudian mungkin foto, tapi tidak wajib juga. Ya. Dan itu yang harus ditambahkan mungkin setiap tahun akademik apabila ada mahasiswa baru yang datang di prodi kita. Baik, kemudian data berikutnya yang perlu dimasukkan oleh admin adalah data kelas mata kuliah. Pada sebuah periode akademik yang aktif, misalnya semester gasal ya 2025, 2026 itu yang aktif. Pada periode ini diimportkan kelas mata kuliah yang diselenggarakan pada semester yang bersangkutan tadi. Tentu admin bisa melakukannya melalui import kelas mata kuliah. Dan kelas mata kuliah ini agar bisa diimport harus mengikuti pola yang ada dalam spreadsheet yang sudah ditetapkan sebagai template. Ada beberapa hal yang nanti akan harus dimasukkan berupa kode-kode mata kuliah, kode atau NIDN atau kode identifikasi dosen yang mengampu, kemudian ada kode kelas misalnya, dan ada kode nomor induk mahasiswa yang mengikuti kelas tersebut dan seterusnya. Nanti akan bisa dipandu oleh instruktur juga ya, bagaimana memasukkan data kelas mata kuliah dalam sistem LOA. Ini merupakan mungkin inputting data yang cukup perlu ketelitian ya, karena banyaknya baris nanti yang harus diinputkan di dalam spreadsheet sesuai dengan banyaknya mata kuliah yang diselenggarakan dan jumlah mahasiswa yang mengikuti kelas mata kuliah tersebut gitu, sehingga baris-barisnya akan bisa mencapai mungkin ribuan atau puluhan ribu baris. Tapi tentu ini bisa diperoleh secara cepat, merequest ya, tidak harus disusun demi satu, tapi bisa merequest data mentahnya kepada admin IT dari universitas. Baik, ini contoh ya yang sudah berhasil diinput
mata kuliah apa saja, dosennya siapa, ya, dan kelasnya apa, CPMK-nya berapa, dan seterusnya. Baik, untuk kepentingan workshop kita akan menggunakan studi kasus. Ya. Ini juga salah satu yang perlu kita siapkan, yang disiapkan oleh Prodi. Prodi tentunya memiliki kurikulum OPE yang sudah mengandung CPL, capaian pembelajaran lulusan, dan sebagaimana diterangkan dalam video sebelumnya, setiap capaian pembelajaran lulusan itu mesti memiliki indikator kinerja. Indikator kinerja adalah hal-hal yang memang harus didemonstrasikan oleh mahasiswa sebagai hasil dari proses pembelajaran yang nanti akan kita gunakan untuk menentukan atau mengatakan seseorang itu memenuhi atau belum memenuhi suatu CPL. Jadi dalam studi kasus ini kita akan menggunakan contoh sebuah program studi yang memiliki 3 buah CPL saja, ya, dan masing-masing CPL memiliki beberapa indikator kinerja CPL. Contohnya CPL 1 memiliki 3 indikator, ya, 1, 2, 3. CPL 2 memiliki 2 indikator, nomor 4 dan 5, dan seterusnya. Ya. Penomoran ini seperti ini, ya, 1, 2, 3 CPL, kemudian indikatornya 1, 2, 3 langsung 4, 5, 6, 7, tidak kembali ke angka 1. Ini merupakan penomoran yang dianut dalam sistem LOA. Nanti akan di mapping indikator kinerja 1, 2, 3 ini miliknya CPL 1, indikator 4, 5 miliknya CPL 2, indikator 6, 7 miliknya CPL 3. Nanti akan di mapping seperti itu dalam sistem LOA. Jika Prodi sudah memiliki ini, dan juga sudah memiliki daftar mata kuliah dalam kurikulum, ini sebagai contoh misalnya, ini mata kuliah ada kodenya dan nama mata kuliah dan CPMK yang ada dalam mata kuliah ini, maka Prodi perlu membuat rencana pengukuran atau assessment plan. Assessment plan, ya, seperti yang ada di video sebelumnya, yang dimodelkan dalam video sebelumnya. Misalnya CPL 1 itu diukur dengan 3 indikator, 1, 2, 3. Indikator 1 itu akan diukur menggunakan contoh di sini, misalnya menggunakan CPMK kedua dari mata kuliah PTL 01, juga menggunakan hasil pengukuran CPMK kedua dari mata kuliah PTL 02, dan CPMK kedua juga dari mata kuliah PTL 03. Kemudian indikator yang kedua dari CPL 1, demikian ya mappingnya, ini sebagai contoh seperti itu. Dan juga nanti di CPL berikutnya juga menggunakan mata kuliah yang lain, dan harus jelas diambil sebuah indikator ini dari pengukuran CPMK yang keberapa di mata kuliah mana saja. Ketika ini sudah lengkap, ya, Prodi sudah secara komprehensif menyusun ini, tentunya menyusun ini di luar sistem, ini dipikirkan dan didiskusikan ketika kita melakukan pengembangan kurikulum OPE gitu, dan kemudian di mapping dalam spreadsheet, maka akan memudahkan kita untuk bisa melakukan implementasi mapping di dalam LOA nantinya. Ya. Apabila ini sudah lengkap, maka kita akan lakukan ya mapping, pemetaan. Yang pertama adalah pemetaan indikator kinerja ke CPMK dulu. Ya. Susul pemetaan indikator kinerja CPL ke CPMK yang akan dipakai untuk mengukur indikator itu di mana saja. Ini tentu juga diinputkan oleh admin Prodi sekali sepanjang masa berlakunya kurikulum. Pola ini atau mapping ini itu diinputkan sekali
dan tidak perlu diganti sampai kurikulumnya dinyatakan tidak berlaku lagi gitu ya. Dan diinputkan untuk setiap peminatan yang ada, tadi peminatan misalnya ada jalur-jalur peminatan yang berbeda ujung konsentrasinya ya di kurikulum itu bisa dilakukan di dalam LOA, tapi setiap peminatan harus dibuat mappingnya. Kemudian mapping ini itu harus didahului oleh data mata kuliah dan CPMK yang sudah diinput terlebih dahulu ya. Kalau mata kuliah dan CPMK-nya belum diinputkan, tentu mapping ini tidak bisa dilakukan. Gitu. Kita bisa melakukan ya ini modulnya di dalam LOA ya. Kita bisa melakukan pemetaan melalui tombol tambah IK satu persatu. Misalnya IK 1, IK 2 hingga IK misalnya 36 dan seterusnya begitu. Dan di setiap IK nanti akan mengambil CPMK keberapa dari mata kuliah mana. Ya, dan di sini ada deskripsi CPMK-nya yang sudah diinputkan sebelumnya ya oleh kita ke sistem. Bisa dilakukan secara manual satu persatu, tapi juga bisa dilakukan secara massal melalui spreadsheet, melalui import. Baik. Kemudian nanti, sebagaimana yang sudah dijelaskan juga di video sebelumnya, nilai dari suatu IKCPL itu sebetulnya merupakan rata hitung, merupakan average ya, simple average dari nilai-nilai CPMK yang dimasukkan di dalam IK tersebut. Jika IK itu diambil dari 5 CPMK di 5 atau 4 atau berapapun mata kuliah yang berbeda, maka nilai IK ini sebetulnya simpel, yaitu rata dari seluruh nilai CPMK. Kadang kita menggunakan rentang 0 sampai 100 begitu, ya, maka ya kalau CPMK 1, CPMK pertama, kedua, ketiga, dan sampai seterusnya ya, yang dipakai untuk IK itu nilainya 80, 90, 80, 85 gitu, maka nanti ya tinggal 80 tambah 90 tambah 80 tambah 80 dibagi jumlah CPMK-nya ya, dibagi 4 atau tadi 5 misalnya. Ya. Kemudian setelah mapping IK ke CPMK selesai, kemudian kita lanjutkan dengan mapping pada order yang lebih tinggi, yaitu mapping CPL ke indikator kinerjanya. Misalnya kita tadi punya ini, CPL 1, indikatornya 1, 2, 3, CPL 2 nomor 45, CPL 3 nomor 67. Nah ini kita lakukan pemetaan CP ya, di menu pemetaan CP. CPL 1 deskripsinya apa gitu. Kemudian indikatornya adalah indikator yang mana, IK nomor berapa dengan deskripsi apa gitu. Dan kita juga punya tombol tambah gitu, tapi juga punya import, punya fasilitas import. Dan nilai CPL itu nanti akan dihitung dari weighted average atau rata terbobot dari seluruh nilai IK-nya gitu. Seperti yang diformulasikan pada video pertama dulu. Bobotnya itu bisa kita kategorikan menjadi 3 sementara ini, bisa medium, bisa high, ataupun bisa low ya, medium, high, atau setiap IK itu bisa dianggap berkontribusi secara tinggi, high, medium, atau low terhadap CPL-nya. Dan koefisien dari high, medium, atau low itu juga bisa di-setting oleh prodi. Misalnya untuk high misalnya 1 misalnya, medium misalnya 0,5, low 0,25, itu terserah pada program studi. Nah, kemudian persiapan berikutnya,
tapi ini tidak harus dilakukan sekarang, dilakukan nanti pun tidak masalah, yaitu pembagian pembimbing akademik mahasiswa. Jika mahasiswa sudah diinputkan, kemudian menu atau fasilitas perwalian ini akan dimanfaatkan, maka prodi perlu melakukan pemetaan mahasiswa kepada dosen walinya. Misalnya seperti ini, siapa dosennya, kemudian perwaliannya itu kepada siapa saja, ini bisa di-setting di sini. Kenapa ini diberikan fasilitas ini oleh LOA? Supaya prodi terbantu ya oleh dosen-dosen pembimbing akademik dalam memonitor dan memastikan mahasiswa-mahasiswa kita berprogres ya mencapai capaian pembelajaran lulusan nantinya. Dan juga di sistem LOA ini nanti pembimbing akademik adalah menyetujui usulan yudisium yang pertama oleh mahasiswa. Jadi mahasiswa kalau ingin yudisium, ingin mengajukan kelulusan, dia akan melakukan request kepada pembimbing akademiknya untuk memeriksa apakah seluruh CPL-nya sudah layak ya untuk dinyatakan lulus atau belum. Kemudian pembimbing akademik nanti akan menyetujui dan itu baru bisa diproses oleh program studi ini apabila menu perwalian dipergunakan ya di dalam LOA ini. Nah, kemudian tidak kalah pentingnya yang terakhir, ini adalah mengkonfigurasi tadi ya bobot high, medium, low pada sebuah indikator. Ini nilai koefisiennya berapa. Ya. Kemudian juga melakukan setting terhadap pencapaian atau grafik pencapaian CPL. Nanti pencapaian CPL pada sistem LOA ini kita gunakan rentang 0 sampai 100. Kemudian pada batas mana yang Bapak Ibu misalnya inginkan ada garis yang menggambarkan cukup kompeten untuk lulus, itu maka garis itu akan diletakkan di angka berapa, misalnya di angka 70 misalnya, atau di angka 60 misalnya, dengan warna seperti apa, nanti pada grafik pemenuhan CPL akan terbentuk garis minimum yang dinyatakan layak misalnya untuk kompeten untuk memenuhi atau menguasai CPL tersebut. Ada garis-garis yang lain misalnya yang dipakai sebagai marking ya, sebagai penanda pencapaian. Silahkan, ini bisa terserah prodi akan memberikan berapa garis-garis batasan pemenuhan atau pencapaian CPL. Itu yang menjadi persiapan ya, dari sistem ini sebelum bisa dipergunakan. Kita akan coba praktek, dan setelah coba dan memahami pola pikirnya, ya, kita akan teruskan dengan mencoba mempersiapkan perangkat-perangkat asesmen pada video berikutnya.